Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengatasi jamur pada ikan koi. Jadi ini adalah ikan koi yang saya beli dari peternak koi. Jadi langsung dari peternak ya. Dan kalau di Tokopedia tuh harganya cukup lumayan murah. Jadi ukuran 20 BU itu harganya di 35 sampai 40 ribu. Nah, masalahnya adalah ikan koi dari peternak itu biasanya rawan terhadap jamur. Nah, biasanya seperti ini saya langganan ya di salah satu toko di Tokopedia. Saya tidak akan sebutkan tokonya apa, tapi beberapa kali beli ikan di sana itu ikannya itu sering kali baru dikasih di karantina itu udah mulai mati. Terus ada yang luka, kemudian jadi jamur. Nah, kondisi ikan di sini adalah ikannya itu datang sudah luka, kemudian lama-kelamaan ketika di karantina itu dia menjamur. Jamurnya itu tebel banget, lama-lama jadi tebel. Nah, saya akan coba treatment dengan garam ikan nantinya. Tapi sebelum kita akan treatment dengan garam ikan, kita akan memberikan treatment dengan betadine dulu. Kita akan bersihkan jamurnya, kemudian kita akan teteskan pakai betadine. Oke, kita ambil ikan. Jadi ikan seperti ini sudah cukup parah ya luka dan jamurnya. Kita akan ambil aja pakai tangan. Tapi kalau punya sikat, kita pakai sikat gigi gitu yang lembut, itu bisa disikat. Kita bersihkan sisa-sisa jamur yang ada di sini. Tebel banget ini sebenarnya. Jadi ini sudah saya karantina sekitar 1 hari. Aduh, jatuh. Nah, ini saya karantina 1 hari. Awalnya itu nggak ada jamurnya, cuma luka aja. Terus ikannya itu malas-malasan di dasar kolam gitu kan. Nah, akhirnya saya karantina 1 hari, kemudian lama-lama muncul tuh jamurnya. Nah, sekitar 1 hari jamurnya udah setebel tadi. Nah, pertama-tama kita akan hilangkan dulu. Jadi sisi-sisinya nggak terlepas, nggak apa-apa. Jadi kita akan coba pakai betadine. Nah, dia itu menghilangkan jamur atau membunuh jamur dengan betadine ini. Mungkin ada orang yang pakai PK ya, cairan biru gitu ya, untuk merendam ikannya selama 10 detik gitu kan. Tapi saya pernah melakukan itu dan akhirnya ikannya mati. Nggak tahu dosisnya seperti apa, kebanyakan atau siapa, tapi akhirnya ikannya mati. Dan saya tidak akan menggunakan cara itu lagi. Saya akan coba cara yang ini, karena saya lihat fungsi dari betadine itu adalah salah satunya untuk mematikan bakteri dan juga untuk mematikan jamur. Oke, setelah dikasih betadine, kita taruh ikan di tempat karantina. Saya pakai tempat karantina ini box plastik, kontainer plastik kecil ukuran 30 liter. Nanti saya akan pasang filter biologis pakai biobol. Nah, tapi sebelumnya saya akan kasih ini garam ikan. Jadi disesuaikan dengan jumlah liter dari airnya. Fungsi garam itu apa? Garam itu kalau diikat dia menenangkan, dan juga dia bisa membunuh parasit-parasit maupun bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Jadi harapannya dengan adanya garam ini ikannya lebih tenang dan jamurnya bisa hilang. Nah, seperti ini untuk
tempat karantina yang saya buat. Jadi ini kontainer box 30 liter, saya kasih toples bulat ya, yang tempat kerupuk saya agak modifikasi, saya isi dengan biobol sebagai apa namanya, untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, juga bisa nyaring mekanisnya, tapi juga bisa menghilangkan sifat kimiawi dari air. Jadi kotoran-kotoran tadi kan membentuk amoniak ya. Nah, harapannya dengan adanya biobol ini bisa membuat air itu aman dari amonia. Itu ada heaternya itu sebenarnya nggak terlalu dipakai juga. Jadi saya cuma pakai sekali aja. Tapi setelah itu saya matikan. Karena tidak terlalu efektif sih menurut saya. Nah, seperti ini untuk konfigurasinya. Ini hari kedua karantina. Jadi dilihat dari ekornya ini sudah mulai memutih. Jadi warna merah luka dari yang kemarin kita kopek-kopek itu sudah mulai memutih, dan jamurnya sebenarnya masih ada sedikit karena kemarin kita ngambilnya itu nggak terlalu bersih ya. Jadi masih ada sedikit, tapi nggak masalah. Nanti juga akan hilang sendiri, mati karena sudah ditetesin oleh betadine tadi. Nah, awalnya itu ikannya kurang aktif. Nah, sekarang ikannya sudah mulai aktif tadi. Mungkin ini karena saya buka tempat karantinanya jadi dia diam. Tapi tadinya sih aktif gitu. Nah, ikannya sudah aktif sekali ini, jadi sudah 4 hari karantina dan sudah tidak ada jamur lagi di ekornya, dan luka-luka yang warna merah itu sudah hilang sama sekali. Yang sekarang itu sudah putih, jadi udah bagus dan sudah sehat. Mungkin hari ini kita akan lepaskan ke kolam utama. Nah, ini ikannya sudah sangat sehat. Akan saya langsung ambil pakai jaring untuk saya kembalikan ke kolam utama. Tuh, sudah sehat sekali. Perlawanannya sudah sengit. Tuh, sudah hilang sama sekali merah-merahnya. Kita akan langsung masukkan ke kolam utama. Baik, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang juga menghobi koi. Kalau misalkan sakit, jangan ragu-ragu untuk mengkarantina ikannya. Dan kalau bisa punya tempat karantina khusus supaya ketika ada ikan yang sakit bisa langsung ditempatkan. Jadi ikannya sudah ada di air yang lama. Jadi bukan tempat karantina itu bukan air yang baru ya. Karena air baru itu biasanya mengandung zat-zat yang, kalau misalkan kolam diisi dengan air baru itu tuh agak berkabut gitu kan. Nah, misalkan kalau ibaratnya orang itu air baru itu kayak ruangan dipenuhi dengan asap gitu. Nah, itu kan nggak bagus juga bagi ikan. Karena itu siapkan tempat kontainer yang khusus untuk karantina dan sudah diisi dengan air. Suatu saat ketika ada ikan yang baru atau ikan yang sakit bisa dikarantina di sana. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.